Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Guru Penggerak, kembali lagi di channelnya Bu Ami. Ya, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Sekolah Dasar Negeri Bantarjati 6 Kota Bogor, Jawa Barat, dengan fasilitator Bu Depi Damayanti dan pengajar praktik saya Bu Siti Rahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi demi mingguan modul 1.3 visi guru penggerak. Dengan menuliskan jurnal refleksi secara rutin, maka akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktik yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga kita dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktik yang sudah berlangsung. Jurnal ini juga dapat menjadi sarana untuk menyadari emosi dan reaksi diri kita yang terjadi sepanjang pembelajaran, sehingga kita dapat semakin mengenali diri sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan model refleksi 5R yang diadaptasi dari model Ryan dan kawan-kawan dalam Ryan and Ryan 2013. 5R terdiri dari langkah-langkah berikut. Mendeskripsikan atau reporting, yakni menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Merespon atau responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan, misalnya melalui pemberian pendapat, pertanyaan, ataupun tindakan. Yang ketiga, mengaitkan atau relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, menganalisis atau reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa pandangan lain, misalnya dari beberapa teori atau kejadian serupa. Yang kelima, merancang ulang atau reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Baiklah Sobat Guru Penggerak, tahap pertama, reporting atau mendeskripsikan. Materi yang saya pelajari pada minggu kelima dan keenam, yaitu yang pertama, mulai dari diri, berbagi impian murid di masa depan. Yang kedua, eksplorasi konsep, berbagi visi murid impian dan kesimpulan inquiry apresiatif. Yang ketiga, mengikuti ruang kolaborasi untuk menyusun visi kelompok berdasarkan alur bagja. Yang kelima, melakukan demonstrasi kontekstual untuk menyusun visi sendiri berdasarkan alur bagja. Yang keenam, mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur. Dan yang ketujuh, koneksi antar materi 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang terakhir tentunya melakukan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Kemudian langkah kedua, responding atau merespon. Perjalanan 2 minggu mempelajari visi guru penggerak telah membuka mata saya akan potensi yang tersembunyi dalam diri. Saya menyadari bahwa setiap individu, termasuk saya sendiri, tentunya memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif, bahkan dari hal-hal kecil di sekitar saya. Proses ini juga membuat saya semakin menghargai keberagaman, pengalaman, dan kisah sukses setiap orang, yang tentunya dapat menjadi inspirasi dalam merumuskan visi sekolah yang lebih inklusif dan bermakna. Pengalaman belajar tentang visi guru penggerak telah memberikan saya perspektif baru dalam memandang peran saya sebagai pendidik. Saya terdorong untuk menggali lebih dalam potensi yang ada di sekolah, baik itu sumber daya manusia maupun potensi yang dimiliki oleh setiap murid. Langkah ketiga, relating atau menghubungkan. Melalui pemahaman saya mengenai pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, saya telah memperoleh keterampilan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menginisiasi perubahan positif dalam konteks peran saya sebagai seorang guru penggerak. Yang keempat, yaitu reasoning, menganalisis. Dengan memahami pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja dan berhasil memetakan aset yang saya miliki, saya kini lebih percaya diri dalam menggali potensi positif setiap individu. Proses ini telah membuka mata saya akan pentingnya melihat sisi baik setiap orang sebagai landasan untuk menginisiasi perubahan positif. Dan yang terakhir yaitu merancang ulang atau reconstructing, rencana tindak lanjut dari apa yang telah saya pelajari dan telah saya dapatkan serta hasil analisis, maka saya perlu
Pertama, merumuskan rencana aksi yang lebih mendetail dalam mengidentifikasi dan mengembangkan aset positif di lingkungan sekitar. Kedua, menyesuaikan visi sebagai guru penggerak agar selaras dengan tujuan jangka panjang, yaitu mencetak generasi yang religius, berbudaya, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan memiliki kecakapan abad 21. Baiklah Sobat Guru Penggerak, itulah jurnal refleksi Jui mingguan ketiga modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.